Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ya'lamu anna Allah qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali di kajian atau pembacaan kitab Riyadhus Shalihin malam hari ini. Terakhir telah saya bacakan selesai di bab yang ke-79, bab al-wali wal adli, bab tentang wali, pengurus yang adil. Selesai. Sekarang masuki di bab baru, di bab yang ke-80, bab wujubi ta'ati, bab wajibnya taat wulatil amri kepada wulatil amri, pengurus yang mengurusi perkara, fi ghairi maksiatin, pada selain kemaksiatan, wa tahrimi ta'atim, dan haram mentaati mereka fil maksiatin, pada urusan maksiat. Di sini itu artinya ya ulatil amri, yang memegang urusan atau yang pengurus yang mengurusi perkara. Bab ini hukumnya wajib taat kepada amir, pada imam, pada pimpinan, tetapi kewajiban taatan itu fi ghairil maksiat, hal-hal sesuatu yang tidak maksiat. Adapun kalau pemimpin itu atau seorang amir itu memimpin kepada maksiat, maka wa tahrimi ta'atin fil maksiati, ya, haram hukumnya mentaati pada perkara yang maksiat. Artinya ada amir, ada imam, ada pemimpin yang menyuruh atau memerintahkan yang maksiat. Buktinya ini bab yang dibikin oleh Imam Nawawi seperti itu. Dalilnya, kalau Allah Ta'ala berkalam, Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, atiu kalian taatlah Allah, kepada Allah, wa atiu, dan taatlah kalian ar-rasula, kepada Rasul, wa ulil amri, dan kepada ulil amri, orang yang mempunyai pengurusan dalam perkara atau seorang amir, minkum, dari kalangan kalian. Kalian ini kembalinya kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi di ayat ini adalah
wajib hukumnya taat kepada Allah. Harga mati istilah mereka. Tidak boleh ditawar-tawar kembali. Taat kepada Allah Ta'ala itu baik suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, cocok ataupun tidak cocok. Ketaatan kepada Allah itu hukumnya wajib. Yang kedua, taat kepada Rasul. Karena apa yang disampaikan Rasul itu pada dasarnya ya aturan atau syariat yang Allah aturkan atau Allah syariatkan kepada hambanya. Karena apa yang disampaikan Rasul itu adalah bukan hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Bukan hawa nafsu itu artinya sesuatu yang bukan perintah dari Allah, itu adalah hawa nafsu. Jadi ada dua saja. Oke. Ada dua saja. Apa itu aturan Allah atau aturan selain Allah. Selain Allah itu ya, hawa nafsu. Kemudian di sini tidak pakai wa'atiu, tapi wa ini bisa diartikan juga dengan wa'ato atau dikembalikan ke wa'atiu. Nah begitu, atiu ya. Artinya ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Rasul, kemudian kepada amir ya, yang mempunyai urusan, ada yang mempunyai megang urusan dari kalangan kalian orang-orang yang beriman. Hadis yang pertama dari bab ini, wa an ibni Umar radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Huma di sini artinya Umar dan anaknya, yakni Abdullah. Anaknya Umar maksudnya Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mar'il muslimi, wajib atas, artinya ala itu atas kewajiban yang dibebankan kepada dia. Seseorang muslim itu asam'u, wajib mendengarkan, wa ta'atu, dan wajib mentaati. Fima ahabba wa kariha, pada apa-apa yang suka ataupun tidak suka ataupun membencinya. Illa kecuali an bahwasanya yu'maru bimaksiatin, dia seorang ulil amri tadi, seorang pemimpin tadi adalah dia memerintahkan dengan kemaksiatan. Fa idza umiru bimaksiatin, maka apabila memerintahkan dengan kemaksiatan, fala sam'a wal ta'ata, tidak boleh, artinya haram ya. La di sini adalah tahrim. La menunjukkan dengan keharuman. Tidak boleh didengarkan, tidak boleh mendengarkan, dan tidak boleh mentaati. Tidak usah digagas, pada kita langsung digagas. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Hadis ini tergolong hadis yang sahih. Tidak ada pembicaraan di ulama hadis tentang hadis ini, kecuali hadis ini hadis sahih. Adapun tentang matan atau isi hadis ini, dibebankan atas seseorang muslim itu untuk mendengarkan dan mentaati kepada pemimpin. Maksudnya gini, pada apa-apa yang rakyat itu suka maupun tidak suka, seneng yo taat, orang seneng yo taat, wajib. Lah, boleh tidak taat kecuali jika diperintahkan dengan maksiat. Ini justru tidak boleh mentaati. Kalau terjadi begitu, maka apabila seorang pemimpin, seorang amir itu memerintahkan dengan maksiat, maka tidak boleh didengarkan ya, dan tidak boleh ditaati. Artinya ada seorang pemimpin itu yang memerintahkan kepada kemaksiatan. Hadisnya ada.
Nabi itu bersabda itu kok tidak kejadian nerawang itu ya, baik sudah kejadian ataupun belum kejadian pasti benar. Oke, pasti benar apa yang disampaikan Nabi. Kayak pembenaran kepada Rasul itu kayak keyakinannya sahabat itu. Keyakinan sahabat. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Ketika mendapat berita bahwa Rasulullah SAW itu sebagian dari malam itu ke Palestina, kemudian ke naik ke langit sampai ke Sidro Muntaha, hanya sebagian malam saja. Orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu kejinan pada tabib itu orang tukang nyuwuk itu orang ahli kitab itu sudah Muhammad itu sudah kemari, ulurkan tangan wahai Muhammad, tak jampe biar kamu tidak umyang dadanan begitu. Apa eneng ceritane? Kenenan Masjidil Aqsa terus ke langit Sabtu ngadap Allah Ta'ala terus kembali lagi ke bumi. Ini ceritanya piye? Mereka bicara soal akal. Padahal Nabi itu tidak menceritakan saya ini di bawah. Lah enek sing nggowo malaikat nih, satu sayapnya di langit Sabtu sana, satu sayapnya di bumi ini bisa kok sak ibadah sampai sana. Tahu. Kalau bahasanya keong itu 4 jam bisa sampai Jakarta. Nemplek nang pesawat kan. Bisa. Karena yang ditempeli. Iso lah itu. Ini keyakinan sampai seperti itu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini dibujuki oleh orang-orang kafir supaya renggang hubungan antara Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, karena satu-satunya orang di saat orang mendustakan Nabi Muhammad dialah yang benarkan. Nah, iso tidak ada yang benarkan ceritanya Nabi Muhammad. Tapi apa yang dijawabkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kalau beliau yang mengatakan lebih dari itu saya pun percaya. Artinya kalau ke langit Sabtu 1 menit saya percaya. Karena tidak pernah bohong gitu. Yang baik. Nah, kembali ke hadis ini. Ini artinya bersumpah setia kepada seorang pimpinan itu ya wajib, atau bahasa-bahasa sekali itu namanya baiat. Maka hadis-hadis tentang baiat itu tidak termasukkan karena suatu saat akan terpakai dengan munculnya seorang imamul a'dham. Kalau sudah imamul a'dham muncul maka semuanya wajib baiat. Tidak baiat, nah, sudah. Jadi termasuk kematian jahiliyah, kematian dalam keadaan jahiliyah kalau sudah muncul. Artinya lah kalau sekarang amir-amir yang ada atau imam-imam yang ada itu ya imam-imam kelompok ini punya imam sendiri kemudian dibaiat oleh ini ditaati gitu ya. Imam kelompok ini punya imam ini kemudian dibaiat dan ditaati. Ada kelompok lagi yaitu imam yang dibaiat. Ini adalah imam-imam yang sifatnya sementara. Sementara. Bagaimana orang-orang yang mengamat boleh, ini artinya seorang rakyat mengangkat satu imam, satu tokoh yang ada di situ bahwasanya saya rela penjenengan pimpin supaya kami ini lurus dalam menjalankan din. Tapi kalau ada yang ngomong itu bubar, itu harus bubar, tidak boleh. Karena sifatnya imam sementara dan itu latihan. Imam sementara itu banyak. Seperti Rasulullah SAW mensabdakan, kalau kalian melakukan safar 3 orang maka angkatlah 1 orang menjadi amir, pimpinan. Tapi kalau sudah ada safar bubar, itu cuma imam safar, imam sementara. Imam sementara menjadi otomatis pensiun, pensiun. Maka kalau yang berpendapat begitu ya boleh sah-sah saja, hadisnya ada dan sahih lagi. Cuma ada bagian-bagian organisasi itu
istilahnya legan golek ngomongan. Jadi bayar karo aku sumpah setia karo aku itu pakai-pakean. Begitu banyak dia sudah ada perkara apa, kamu mau berapa? Suara akeh nah itu. Pokoknya stek nanti. Oh, begitu. Nah, itu bukan mencari. Ya, kalau di ulama itu adalah al ilmu qabla qaul wal amal. Dahulukan ilmu itu sebelum dia itu mengucapkan bicara dan sebelum beramal. Dan urusan batin urusan ibadah, urusan ketaatan pada Allah dalam menjalankan harus punya ilmu dulu. Tidak lantas ketemu sumpah setia kepada aku lah itu. Dan dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang namanya sumpah setia itu bukan hanya satu kali, dua kali, banyak. Mau perang kan? Nih, kamu yang memimpin perang Abu Bakar misalnya dia. Kemudian berbaiat kepada Abu Bakar. Amin. Bersumpah bahwasanya kami akan mengikuti apa yang telah kau arahkan di peperangan. Ada pimpinan itu. Setelah perang bukan. Tapi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib, permanen. Jadi kita tinggal aja nanti muncul Imam A'dham, dia orang Quraisy, dan disepakati kaum muslimin semuanya, semua seluruh negara sedunia ini maka menjadi kewajiban. Sekarang belum ada, maka kalau sudah ada satu imam, ya, maka apa yang dikatakan oleh mereka selama tidak maksiat maka jadi wajib. Karena dengan adanya di sini, ada di sini adalah alal mar'il muslimin asam wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Meskipun kelihatannya urusan dunia kalau dia yang mengatakan seorang amir maka menjadi kewajiban selama tidak maksiat. Selama tidak maksiat. Yang punya kendaraan wajib punya SIM, jadi wajib. Oh itu bukan maksiat kok. Ini bukan maksiat kok. Kalau saya jadi sebetulnya ya dinasihati oleh guru. Nah kalau seorang dai atau seorang pendakwah itu mestinya kalau punya kendaraan ya cukup bodoh. Wong itu kan jadi kok tadi apa Mas Ardi mau ke Baitul Quran sana dalam rangka undangan buka bersama ini. Kecekel. Butuh dhisik ya pun. Kan seandainya itu di hari Jumat mau khotbah dinteni nggih ganggu. Kucing-kucingan. Walaupun itu tidak wajib, sekarang tidak wajib. Karena yang menyuruh itu bukan Imam A'dham, bukan. Nek kowe iso nyelidut-nyelidut ya kamu tidak satu kewajiban. Betul itu tidak wajib, tetapi akan mempermudah kebaikan-kebaikan yang lainnya ini dilakukan. Misalkan seperti itu. Mungkin kita tinggalkan hadis yang ke-663. Sekarang hadis yang ke-664. Wa anhu dan darinya, kembalinya ini adalah kepada Ibnu Umar. Qala berkata Ibnu Umar, kuna adalah kami dulu, ya kuna itu artinya menunjukkan masa lampau, artinya kami dulu. Idza bayatna, apabila kami ini membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wa ta'ati, atas kewajiban untuk mendengarkan dan mentaati. Yaquluna, kami ini mengatakan fi mastata'tum, yaqulu lana, insyaallah. Yaqulu, beliau bersabda lana kepada kami. Nabi bersabda kepada kami fi mastata'tum, pada apa-apa yang kalian mampu, ya, sekemampuan kalian. Ini loh. Laki-laki dengan laki-laki dijabat tangannya dan dia selalu ada kamu ada baiat untuk taat, untuk hati mendengarkan, ngaji terus kalau begini sekarang ini, sekemampuan. Sekemampuan.
Kemudian ya itu ya mas takorna sekemampuan kami memimpin tadi tapi itu sekemampuan kalian usaha. Tapi namanya sekemampuan itu ya bukan sekemauan. So dilakoni kayak Abdullah ini maklum nih orang buta Rasulullah sudah lewatin kita bermarah ya, tentang apa tentang bermarah di bab sholat jamaah wal imamah tentang sholat jamaah dan keimamah. Artinya dia sholat jamaah kemudian mengikuti amirnya imamnya dan ya Rasulullah minta izin ya Rasulullah, saya tidak bisa hadir ke masjid ini karena rumah saya itu jauh dengan masjid jenengan. Sementara jenengan tahu jalannya di Medina ini, jarak di rumah saya dengan masjid ini sulit, julgom aja kita ini jalannya rusak. Sementara saya tidak ada penuntun, atau ini bisa, oh ya, Pak izinkan. Kemudian si Abdul Hakim ini ya, kemudian tawal itu adalah meninggalkan Rasulullah pulang. Setelah pulang dipanggil lagi dari Rasulullah. Abdul Hakim Maktum. Lah baik kayak Rasulullah. Siapa Rasulullah? Apakah kamu mendengarkan seruan? Nah tadi ada mendengarkan azan seruan itu? Iya yang Rasulullah saya dengar, azan itu saya dengar. Apa jawab Rasul? Wajib. Masya Allah, orang buta. Dan ini termasuk tukang adzannya Nabi. Tapi ini adalah adzan subuh ketika orang-orang itu sudah subuh dia adzan. Maka dalam Kitabul Maram itu di bab adzan itu, kalau kalian ya Rasul mendengar adzannya si Bilal di waktu puasa maka makan saja. Karena Bilal itu adzan di waktu malam. Loh kok adzan? Bilal aja makan aja, tidak apa-apa. Tapi kalau udah Abdullah bin Maktum itu adzan berarti itu sudah cukup. Berhentian. Ini batas ya. Tidak bolehnya orang makan ketika puasa itu malam hari itu ketika subuh, adzan subuh ini tidak dengar maka tidak boleh. Kalau sudah masuk ke mulut kemudian adzan telah dan dibuang. Oh itu masuknya ketika belum adzan. Tapi yang masih di piring jangan. Piring bersisa lah. Salah. Kan terlanjur tanduk ya tidak boleh kalau kan terlanjur di mulut maka kalau sudah adanya hadis ini sama ini pengertiannya sama adalah kami dulu itu membaiat kepada Nabi untuk mendengarkan apa saja yang disampaikan Nabi dan usaha untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau. Ketika kami itu mengucapkan seperti ya Rasulullah kami setia padamu, kami akan mendengarkan apa yang engkau sampaikan dan akan mentaati semua apa yang engkau sampaikan. Nabi itu memberikan fimas tatokru pada apa-apa yang kalian itu mampu sekemampuan. Kalau perintahnya tidak mampu ya Rasul kan perintahkan sholat itu berdiri ya kan gitu bagian tidak mampu ya dan berdiri artinya begitu ya bab yang mereka itu imam itu menganjurkan tapi dia tidak mampu besok berangkat perang misalnya tapi dia sakit ya, atau punya orang tua yang satu-satunya dia anak itu yang ngurusi orang tua jihad kamu pada orang tua itu harus izin itu tidak malah bangga saya itu punya orang tua padahal saya yang ngurusi cuma saya tapi saya bisa berangkat perang tidak seperti itu kepada orang tua birrul walidain itu diutamakan meskipun dalam keadaan jihad fisabilillah. Maka ketika orang-orang mendaftar jihad fisabilillah pada Rasulullah ditanya masih punya orang tua punya izin barangkali orang tua membutuhkan apalagi ngaji gitu ya orang tuanya sakit entah ibunya entah bapaknya atau dua-duanya mau berangkat ngaji nyeluk orang tuanya ngaji bisa izin pemberitahuan gitu bukan izin bukan di sini mungkin
izin betul di sini ya saya ngatakan gini. Pemberitahuan tidak bisa hadir kepada yang ngurusi. Kalau sudah memberikan izin itu artinya ada nanti didoakan Allah maghfir lahu warhamhu lu mati lah. Tidak, didoakan tentang kebaikan kepada orang-orang yang satu bukan kelompok, artinya orang-orang yang berbuat kebaikan tapi dia berharap orang tuanya dulu. Apalagi cuman ngaji pada Rasulullah saja ya, tapi kalau tidak ada alasan apapun ya alasan itu jangan dipakai. Alasan itu sombong ada alasan kan gitu. Tidak kayak alasan alasan pun nobo Indonesia nih pun kayak alasan. Hadis pun ini muttafaqun alaih. Ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi kepada ulil amri minkum itu, soal amir itu dengan batas-batas itu tadi tidak melakukan. Saya pernah mendapatkan satu keterangan, yang keterangan itu ternyata saya lihat di kitab tafsir yang saya miliki, ya, kitab tafsir 2 saja. Maka saya bacanya itu. Sofatul Tafsir 1, Ali As-Saubuni itu, yang kedua Abu Bakar Az-Zairi. Aisyah Tafsir, satunya 2 itu. Saya pernah pinjam Ibnu Katsir ke teman, tapi tidak punya, pinjam. Dalam rangka ini itu. Dalam rangka satu ayat wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atamahu. Qala ini ja'iluka linnasi iman. Itu surat Al-Qur'an. Dari teman kita dapatkan ini. Dan Nabi Ibrahim itu, dan apabila Nabi Ibrahim itu mendapatkan beberapa ujian dari pemeliharanya dari Allah, maka dengan beberapa kalimat ujian ini dia kan menyempurnakan, menyelesaikan. Nabi Ibrahim kan ujiannya luar biasa. Dia dakwah itu orang tuanya menjadi penghalang. Disuruh pilih ikut orang tua atau pergi kehilangan dosa. Siji lah saya kira. Ini pergi. Kemudian masyarakatnya itu semuanya itu menyembah berhala, dia sendiri yang tidak menyembah berhala. Berani kok. Menghancurkan berhala-berhala itu berani. Resikonya luar biasa. Resikonya luar biasa. Tapi ya itu tadi, keyakinannya bahwasanya ini adalah intan surul hayan surkum wa yusabbit agamakum. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita kan tambahi hasbunallah wa ni'mal wakil, sudah. Cukuplah bagi Allah Ta'ala itu yang menjadi wakil, kamu sudah berangkat. Bismillah. Kan satu menolong agama Allah kan tolong dan akan ditegakkan. Masalahnya keyakinan kita itu tidak sampai seperti mana ya. Dan kita pun bukan nabi. Yang kedua, diuji dengan anaknya ini suruh menyembelih. Tidak ada ujian seorang sebelumnya dan sampai hari kiamat, orang itu ada perintah, ada wahyu untuk menyembelih kepada anaknya. Kalau sekarang ada orang itu berarti ya tenan aku ngimpi lah, itu mimpi lah itu. Jangan dilaksanakan. Loh, Nabi Ibrahim yang mimpi lah, lain. Kedudukan kita bukan Nabi Ibrahim, disamakan. Dan setelah itu menyempurnakan semua ujian-ujian itu dengan baik dilaksanakan, Allah itu berfirman, Inni ja'iluka linnasi imana. Sesungguhnya aku itu akan menjadikan engkau wahai Ibrahim untuk orang-orang banyak, untuk para manusia menjadi imam. Orang berkata, lah diangkat jadi rasul. Barang rasul itu diberi ujian begini-begini terus diangkat jadi imam. Nah, berarti imam ini kedudukannya di atas rasul. Menurut mereka, lain orang apa? Oh iya. Lah mosok wis dadi rasul kok Allah Taala ini ja'iluka linnasi imaman. Wis karena kamu ya rasulku, ya Nabi Ibrahim, karena kamu bisa menjalankan semua ujian dariku, wis sekarang tak angkat jadi imam. Diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi imam. Berarti kedudukan rasul, imam ini di atas rasul. Ini ada bagian
organisasi di Indonesia kuwi njiko itu kan bapacan itu lho itu tafsir komedi itu. Nek diakal kali iya tapi Al-Qur'an bukan menurut akal kita. Kayak Imam Ali itu kan bidangnya ilmu. Imam Ali. Maka Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mengatakan kalau kalian menginginkan satu ilmu tanyalah kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, "La iya, kalau agama itu menurut akal kita. Rasulullah itu merintahkan sepatu khuf. Itu orang kan boleh Pak, masukkan khuf, dia wudhu bersih nanti tidak dicopot itu. Cukup dilap atasnya. Kata Imam Malik kalau agama itu menurut akal kita lah, sing reget mestinya nek sepatu yo ngisor. Mestinya sing diresiki ngisor kok dhuwur. Dia itu tadi apa yang disabdakan Nabi layan tiku anil hawa. Dia manut. Bukan menurut akal, bukan ini wis dadi rasul, jangan dadi rasul. Kok setelah menjalankan satu uji beberapa ini ujian lulus terus jangan jadi imam, berarti kedudukan imam bukan begitu. Maka kalau dia berpikiran seperti itu, maka dia akan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum dibalik. Oke. Ya ayyuhalladzina atiu ulil amri minkum wa atiur rasul wa atiullah. Dari balik ya Allah dari terakhir mana? Alasan mereka untuk jalan taat kepada Rasul itu dengan jalan mengikuti imam. Ulang akal melihar kemudian. Benar kan ini? Menurut mereka. Lah maksud taat kepada Rasul kan harus mengikuti imam dulu. Imami piye dalam rangka untuk taat kepada Allah dan taat Rasul itu mengikuti imam. Kami tidak masuk akal ini. Nah, mana gitu. Lah tafsir-tafsir yang seperti itu akan membahayakan, nanti setan atau iblis akan masuk ke sana. Akan masuk ke sana kemudian akan dibenarkan sebagaimana iblis itu menangis ketika di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Dan kamu itu sayang gitu. Duwe kanca wae lho suwe ini. Kamu tidak akan lama di sini di jannah ini. Kenapa? Lah buktinya kamu dilarang. Dilarang makan buah. Kalau kamu makan buah itu, ya, kamu akan langgeng. Makanya Allah nggak pengen. Lah kok kamu tahu kalau ada nggak saya? Loh saya kan di sini udah ribuan tahun. Kamu kan baru. Tak kandani nek kepengin langgeng, nek kene mangan ulu. Itu saya cuma nasihat. Al-Qur'an gitu. Saya itu seorang nasihat saja. Nek kue manut, tapi nek kue ramanut ya sekarang mulai. Lah kan akal. Oh iya. Wis belajar suwe. Sejak karo Allah Ta'ala karo malaikat suwe pengertian ngono berarti oh iya akhirnya kan kepancing juga Nabi Adam podo oleh pengertian ini. Maka hati-hati Pak ya. Kita ini tidak punya kelompok, tidak punya firqah. Karena apa? Firqah dan kelompok itu hukumnya bukan hanya menurut kami ilmu yang saya dapat itu haram. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya, artinya mana orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah sementara dia orangnya saya ini seorang muslim. Kalau muslim kan semua kepakai Pak. Coba nek saya muslim lentur ya lah kata nggih. Berarti saya orang muslim lentur ya. Wah. Kata nggih. Dan praktek yang dipraktekkan nanti kemana-mana akan membesarkan kelompok mereka. Dia akan membela nih kelompok mereka. Walaupun kita itu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala itu juga lewat para ulama-ulama yang lurus. Tidak langsung. Wah ini kan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Atau mungkin jalan menjalankan dinul Islam itu ya harus mengikuti siapa? Mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul. Tidak boleh mengikuti yang lain. Itu ketika di zaman Rasul. Ke zaman Rasul tanyakan pada Rasul. Kalau sekarang belajar hadis sendiri, baca Al-Quran sendiri. Aku juga bisa meninggalkan para imam-imam itu ya, atau kepada ulama warasatul anbiya yang maksud begitu. Kan harus belajarnya lewat sana. Maka kenapa belajar Al-Quran lewat guru yang mengikuti imam ulama ya warasatul anbiya, karena ada seperti wong nakal gitu. Wong nakal. Ini kalau di dalam hadis ada penyeru-penyeru Abu Jahannam.
Sampai sahabat itu sibhun lana ya Rasulullah. Oh penyeru-penyeru apa? Hum min jildatina wa yatakalamuna bil alsinati. Kan bukan orang lain. Lah itu dari kulit-kulitmu dan omongan kamu. Dia itu kalau sudah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya ngoten niku. Ora kok menyeru-nyeru kok jalan yo. Dulur-dulur lakoni dosa ben mlebu nyang neraka mboten ngoten. Mboten ora payu ngoten niku. Nggih niku nanti di akhir-akhir zaman di Rasulullah itu ada orang-orang yang mereka itu mengajak, menunjuki tetapi bukan petunjuk. Dia mengajak tapi bukan mengajak kepada aturan. Aturan Rasul di mana di sini. Nah kita bisa belajar ya dari ulama-ulama hadis ini. Betul belajar dia lah jadi niku mau hidup talan Ibrahim tahu. Oh masya Allah. Maka kita perlunya belajar kepada ulama-ulama salaf. Salaf niku orang-orang dahulu, Pak. Kita ini orang ngikuti salaf semua. Orang-orang dahulu banyak orang ngikuti salaf. Mengikuti mereka. Artinya sahabat ini belajar kepada Nabi. Kemudian sahabat ini menjadi gurunya tabi'in. Kalau tabi'in ini belajar langsung pada Nabi, lah orang ketemu kok. Ya belajarnya pada sahabat ini karena belajar pada Nabi. Lah ini tabi'in ini nanti ada di bawahnya. Tabi'in ini orang yang mengikuti tabi'in ini dia belajarnya pada ini tabi'in ini. Tetap belajar pada sahabat, lah orang ketemu kok. Maka inilah yang dikatakan orang itu punya sanad, sambung belajar ini guru ini sampai sambungkan. Lalu belajar diri gitu. Istilah mereka itu jadi benar musnad mutasil benar saja. Kudunya lewat aku yo lah, jadi ngoten niku. Ya saudara-saudara kita. Nah, kemudian di hadis ini itulah tentang kesetiaan seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan dengan membaiat atau bersumpah setia kepada beliau. Wa anhu dan darinya hadis 665 dari Ibnu Umar melingkir. Dari Ibnu Umar kala Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, beliau bersabda, man khala ayatan min ta'atin laki Allah yaumal qiyamati wala hujjatalahu. Siapa yang mereka itu melepaskan tangan dari ketaatan pada pemimpin, maksudnya laki Allah yaumal qiyamah, dia itu akan bertemu kepada Allah besok di hari kiamat. Wala hujjatalahu, tidak ada alasan buat mereka dan tidak ada hujah mereka. Waman mata, dan barang siapa yang mati, nah ini salah satunya yang dipakai alat mereka. Laisa fihi unuki bai'atun, sementara orang yang mati tadi tidak ada pada tengkuknya itu bai'at, mata mi'atan jahiliyatan, maka dia matinya mati dalam keadaan jahiliyah, mati di masa kebodohan, tidak bisa menyembah kepada Allah Ta'ala. Kita alhamdulillah orang diberi petunjuk itu bukan karena kepintaran. Kembali ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu karena belum dapat petunjuk dari Allah. Siapa Allah itu? Dia ada bintang wala ini muncul disembah, loh kok hilang apa itu? Bulan kedua ini muncul disembah, loh kok siang hilang lagi, tidak cahaya, masa Tuhan hilang? Siangnya muncul matahari pagi, ini lebih besar lagi ya. Ketika itu malam kok hilang, hilang. Jadi Nabi Ibrahim ketika belum Nabi Ibrahim orang bodoh, bukan orang pintar, tapi karena belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, maka dalam penyembahan itu yang menjadikan begitu. Maka kita itu syukur alhamdulillah. Namanya ini petunjuk, ya, ada petunjuk ini. Dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Akunya
Jadi Bapak ya, setelah keterangan ini akan kita lanjutkan kembali. Dan ini Bapak-bapak ya, saya berikan contoh ini bukan didudingkan ke sana ya, bukan didudingkan, bagus sana itu kurang lah duding ini. Ini cuma buat contoh supaya kita tidak terkena begitu, dan tidak terkena itu. Ada contoh yang dicontohkan, gitu. Kayak ada Firaun orang begini. Kenapa diceritakan Firaun biar tidak seperti Firaun? Nah, ini bila ada hadis, siapa yang mati kemudian tidak ada di tengkuknya itu ikatan baiat, maka dia matinya jahiliyah. Jangan dipakai alat untuk menggiring orang supaya nanti ada keterangan insya Allah yang akan Pak aku lukuli ada bulan alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.